Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas bab 3, yaitu dalam mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, di mana di bab 3 ini kita akan mempelajari peranan, dukungan, fungsi, dan manajemen di bidang koperasi. Namun sebelumnya akan saya share screen dulu ya, biar nanti kalian bisa membaca materinya bersama-sama. Oke, saya share screen. Oke ya. Oke, saya ulangi teman-teman. Jadi di bab 3 ini di mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM, kita akan membahas mengenai peranan, dukungan, fungsi, dan manajemen di bidang koperasi. Yang pertama kita akan pelajari mengenai manajemen koperasi dan nilai-nilai dasar gerakan koperasi. Kita lihat dari definisi manajemen, ini menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu definisi manajemen menurut Stoner. Jadi manajemen itu memang luas ya teman-teman, termasuk di koperasi juga membutuhkan yang namanya sistem manajemen atau manajemennya, gitu ya. Yang berikutnya kita lihat pengertian manajemen dan perangkat organisasi. Ya. Ini ada definisi dari Paul Hubert Castleman ya, dalam bukunya yang berjudul The Corporative Movement and Some of Its Problems, yang mengatakan bahwa corporation is a economic system with social content, ya. Di mana artinya bahwa koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Jadi jelas ya, koperasi itu bukan semata-mata organisasi bisnis saja, tetapi di dalamnya adalah organisasi sosial, di mana koperasi itu sudah kemarin kita sampaikan adalah organisasi bisnis yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, ya, ini ada menurut Prof. Iwil Paul Roy, PhD, mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur perangkat. Ya, menurut Prof. Iwil, ya, manajemen koperasi itu melibatkan 4 unsur perangkat. Yang pertama adalah anggota, yang kedua adalah pengurus, yang ketiga adalah manajer, yang keempat adalah karyawan. Karyawan ini merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan, gitu ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang termasuk perangkat organisasi koperasi adalah ada rapat anggota yang pertama, yang kedua adalah pengurus, yang ketiga adalah pengawas. Ya. Kita lihat rapat anggota. Ya. Jadi koperasi merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi. Ya. Jadi koperasi itu merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi, bisa anggotanya orang-orang ya, kemudian atau anggotanya koperasi-koperasi yang bergabung gitu ya, itu seperti itu, atau koperasi-koperasi kecil ya yang nanti dihimpun oleh satu koperasi yang besar. Kemudian koperasi dimiliki oleh anggota ya, dijalankan oleh anggota dan bekerja untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kemudian rapat anggota adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian di sini setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi seorang anggota berhak menghadiri
rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atau jalannya organisasi dan usaha koperasi. Ya. Jadi di koperasi itu ada rapat anggota, di mana seperti telah saya sampaikan, koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ya, jadi nanti keputusan apapun, sistemnya seperti apa, ya itu nanti diputuskan dalam rapat anggota koperasi tersebut. Kemudian anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan, ya, jadi secara keseluruhan, ya, di dalam menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota itu akan menetapkan yang pertama adalah anggaran dasar koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi, ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada dalam koperasi itu yang dibentuk itu, kemudian ada kebijakan umum serta pelaksanaannya seperti apa itu dirapatkan dalam rapat anggota tersebut, gitu ya. Kemudian pemilihan atau pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas itu juga dalam rapat anggota, ya. Kemudian rencana kerja, ya, pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya itu juga dilaksanakan dalam rapat anggota. Kemudian termasuk pembagian SHU. Pembagian SHU itu ada sisa hasil usaha, ya, di mana koperasi itu setiap akhir tahun itu ada SHU. Ya. Ini yang membedakan koperasi dengan organisasi keuangan lainnya. Gitu ya. Jadi kemudian ada penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi itu juga dilaksanakan dalam satu manajemen, ya, yang dilakukan dalam rapat anggota. Gitu ya. Kemudian pengurus koperasi. Ya. Kita bahas pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja di garis depan. Mereka adalah otak dari gerakan koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi. Itu pengurus koperasi, ya. Biasanya koperasi-koperasi itu orang-orang itu juga dipilih dalam rapat anggota, ya, karena mereka dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan sesuai dengan posisi yang ada atau dibutuhkan dalam organisasi koperasi tersebut, gitu ya. Kemudian tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Ini fungsi lain dari pengurus koperasi. Di sini ada menurut Leon Grayon dan Paul O, ya, dalam bukunya The Board of Direction, ya, of Cooperatives, ya. Itu menurut Leon, ya, fungsi pengurus adalah yang pertama sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi. Ya. Karena koperasi ini sifatnya dari anggota oleh anggota untuk anggota, tetapi tetap harus ada sebagai penanggung jawabnya, ya, dalam organisasi koperasi ini. Ya, makanya itu disebut sebagai pengurus. Nah, fungsi pengurus itu yang pertama adalah pusat pengambil keputusan tertinggi, yang kedua adalah pemberi nasihat, yang ketiga adalah pengawas atau orang yang dapat dipercaya, yang ketiga adalah menjaga kesinambungannya organisasi, yang berikutnya adalah simbol, ya. Jadi baik atau tidaknya koperasi, dianggap bagus atau tidaknya koperasi termasuk tergantung jadi pengurusnya. Kemudian citranya, ya, citra koperasi baik atau tidak dilihat dari para pengurusnya. Kalau amanah, ya berarti biasanya koperasinya bagus, sehat, ya. Itu menjadi simbol, ya, koperasi itu koperasi yang berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian pengawas. Ya. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Itu tugas pengawas. Jadi koperasi berjalan, diawasi selama 1 tahun, nanti dicatat, yang membuat laporan apa yang kurang, apa yang bermasalah, apa yang baik, itu nanti disampaikan pada rapat anggota menjadi evaluasi, gitu ya.
Kemudian pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Kemudian apa syarat-syarat menjadi pengawas di dalam koperasi itu? Yang pertama adalah mempunyai kemampuan berusaha. Ya, seorang pengawas di koperasi itu juga mempunyai kemampuan berusaha ya dalam memajukan koperasi, berusaha dalam menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya ya, termasuk melakukan evaluasi, memberikan solusi-solusi itu di dalamnya ya. Kemudian mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya, dihargai pendapatnya, diperhatikan saran-sarannya, dan diindahkan nasihat-nasihatnya. Itu seorang pengawas itu ya hendaknya memiliki citra baik sehingga para anggota masyarakat sekitar itu atau yang semua yang bergabung dalam koperasi itu mendengarkan semua nasihat-nasihatnya. Kemudian seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya. Jadi seorang anggota pengawas itu ya dia kalau ada kejanggalan, ada permasalahan apa itu dia berani menyampaikan. Kemudian harus rajin bekerja, semangat dan lincah ya itu. Kemudian eh, seorang pengawas itu sebetulnya ya tidak perlu ya full time ya. Jadi dia bisa masuk kapan saja ya untuk melakukan pengawasan ya, karena ya tidak mesti harus dipelototi terus kerja koperasi ya, bisa kalau berjalan dilihat berjalan lancar sesuai koridor ya sudah, itu nggak usah di apa namanya selalu di duduk di situ diawasi terus menerus gitu ya, seperti itu. Kemudian pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan ya. Nah, tentunya ada ya di situ sistemnya kan ada direkturnya juga ya, manajer ya. Kemudian tugas manajer tidak dapat dilaksanakan sebagai tugas sambilan, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh ketekunan. Jadi kalau pengawas bisa tidak full time, tapi kalau manajer yang tugas harian harus full time. Kemudian peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. To getting done by working with and through people ya, itu seperti itu manajer ya. Kemudian berikutnya ya itu pendekatan sistem pada koperasi ya. Pendekatan sistem pada koperasi itu mempunyai sifat ganda ya. Yang pertama bisa pendekatan secara sosiologi, yang kedua adalah pendekatan neoklasik ya. Ya, pendekatan sosiologi itu orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial itu ditekankan di dalamnya. Ya. Dan kalau pendekatan neoklasik itu ya seperti perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan, bisa dalam sesuai dengan perkembangan dan keinginan pasar ya, atau dalam ekonomi pasar. Kemudian interpretasi dari koperasi sebagai sistem. Ya. Jadi kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat atau teknik ya. Sistem ini dinamakan sebagai sosio teknologikal ya. Sistem yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka. Sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kalangan sumber-sumber yang digunakan. Jadi dalam koperasi itu bisa dilakukan apa namanya sistem sosio teknologikal ya. Yang sistem ini ditujukan pada target yang dihadapkan dengan kelengkapan sumber-sumber yang digunakan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada cooperative combine ya, adalah sistem sosial teknis ya, itu pada substansinya ya, sistem terbuka pada lingkungannya, kemudian sistem dasar target pada tugasnya, dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumbernya. Gitu ya.
Semua pelaksanaan dalam keseluruhan kompleks dan pengaruh eksternal dipengaruhi oleh hubungan sistem. Demikian juga dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak cukup hanya melaksanakan kooperasi secara ekonomi saja, tetapi juga berhubungan dengan hubungan antara manusia dalam kelompok koperasi dan antar anggota. Jadi di dalam koperasi ini perlu diperhatikan juga antara sistem kinerja manajemennya dalam konteks ekonomi dan juga harus diperhatikan sistem kinerja anggota, ya, hubungan antara orang atau manusia yang di dalamnya dan antar anggota koperasi, ya. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kinerja sistem koperasi, ya. Kalau hubungan anggotanya baik, sistem-sistem apa namanya strukturalnya baik, tentunya koperasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi juga berhubungan dengan hubungan antara manusia dalam kelompok koperasi dan antara anggota dengan manajemen perusahaan koperasi dalam lapangan lain. Itu seperti itu. Kemudian ini ada contoh kooperatif enterprise combine. Ya. Koperasi menyediakan alat pertanian, serba usaha, kerajinan, dan industri. Ya. Itu contohnya di kooperatif enterprise combine. Jadi koperasi yang campuran, ya, koperasi serbaguna. Kemudian tugas usaha pada sistem koperasi atau BSC, BCS, ya, the Business Function Communication System, ya, adalah sistem hubungan antara unit-unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggota mengenai beberapa tugas perusahaan, yaitu the Business Function Communication System, ya, di BCS-nya, gitu ya. Kemudian ada sistem komunikasi antar anggota. Dalam sistem komunikasi antar anggota itu the Interpersonal Communication System, ICS, ya. ICS ini adalah hubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang berjalan. Jadi harus ada keharmonisan antara pengurus dengan pengurus dalamnya, antara anggota dengan anggota, atau antara anggota koperasi dengan anggota koperasi. ICS meliputi pembentukan atau terjadi sistem target dalam koperasi gabungan. Kemudian di koperasi juga diperhatikan sistem informasi manajemen anggota. Koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya korporatif combine atau sisi kooperatif combine. Koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan sendirinya membutuhkan informasi yang baik. Jadi koordinasi di dalam koperasi itu antar anggota itu juga harus dijaga dengan baik, ya, sehingga ini akan dengan komunikasi yang baik, informasi yang baik, ini akan bisa membuat koperasi berjalan secara sehat, gitu ya. Manajemen memberikan informasi pada anggota, kemudian informasi yang khusus untuk penganalisaan hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal mungkin. Teori permasalahan itu ya diinformasikan secara real, nyata, kemudian dianalisa, ya, hubungan seperti apa, ya, kemudian nanti dilakukan pemecahan-pemecahan, ya, permasalahan sehingga tidak mengganggu jalannya roda operasi itu sendiri, gitu ya. Kemudian berikutnya ada dimensi struktural dari kooperatif combine atau sisi. Yang pertama adalah konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk pengembangan lebih lanjut, ya, ya, pemahaman secara individunya, ya, pemahaman ekonomi, pemahaman usahanya itu nanti setelah bergabung masuk di koperasi atau sebagai pengurus itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi untuk kebaikan organisasi. Kemudian sifat-sifat dari anggota, sifat dari orang atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota juga ini mempengaruhi, ya. Kemudian intensitas kerjasama, ya, semakin banyak anggota semakin tinggi intensitas kerjasama atau tugas manajemen. Ya, walaupun kalau ini dianalisis dengan baik, ya, semakin banyak anggota manajemennya ditata dengan baik, tentunya akan menjadi kemajuan koperasi yang lebih baik. Kemudian distribusi kemampuan dalam menentukan target dan pengembalian keputusan itu juga akan dipengaruhi tentunya, ya. Ya,
dan itu masuk di dimensi struktural dan korporatif kombinasi saya tadi. Jadi pemahaman anggota, pemahaman pengurus secara individual itu juga akan berpengaruh terhadap jalannya roda perkoperasian. Kemudian formalisasi kerjasama, fleksibilitas kerjasama dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan. Ya. Kemudian stabilitas kerjasama, ya ada tingkat stabilitas dalam sisi ditentukan oleh sifat anggota dalam soal motivasi, kebutuhan bergabung dan lain-lain. Jadi karena koperasi ini latar belakangnya berbeda-beda banyak juga, ini tentunya motivasi bergabungnya berbeda juga ya, bergabung dengan koperasi karena apa? Karena apa? Ya itu pasti berbeda. Tetapi intinya pada saat koperasi itu bisa menjadi baik, menjadi besar, menjadi profesional itu apabila anggotanya itu memiliki komunikasi yang baik dalam setiap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan juga memiliki pandangan-pandangan ke depan, inovasi-inovasi yang bagus untuk memajukan organisasi tersebut. Itu seperti itu. Nah, itu teman-teman mengenai peranan ya dukungan, fungsi dan manajemen di bidang koperasi ya. Jadi koperasi juga harus dimanajemen dengan baik, termasuk harus ada dukungan-dukungan dari anggotanya dengan baik, kemudian menjalankan fungsi-fungsinya dari para pengurusnya di dalamnya dengan baik, kemudian juga harus memiliki visi misi, kemudian tentunya adalah semangat dari anggotanya yang memang betul-betul untuk memajukan koperasi. Itu ya teman-teman, saya rasa materi di bab 3 ya untuk mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM saya rasa cukup dulu teman-teman. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.